Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah kesucian Koro Makassar pada saat ini. Kami menyambut kita semua dalam ibadah saat ini dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya sepanjang minggu ini kita telah melaluinya dengan segala berkat daripada Tuhan. Sekalipun juga ada tantangan dalam kehidupan kita, terlebih-lebih pada saat ini masih dalam wabah virus corona, tapi saya percaya kita semua telah dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Kita telah melewati satu minggu dan saat ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah kesucian kita pada minggu pagi hari ini. Sekali lagi kami sambut kita semua baik dalam ruangan ibadah ini maupun juga kita yang ada di rumah masing-masing, beribadah dari rumah masing-masing. Kami sambut dengan kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita mulai ibadah ini, kita tabiskan, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Betapa senangnya bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Koro Makassar. Hari ini kita lagi mau menyembah Tuhan dengan puji-pujian kita. Seperti Mazmur 100 mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku, Raja Daud mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Hari ini juga kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu pujian yang mengatakan, satu hal yang kurindu, berdiam di rumah Allah. Mungkin kita semua rindu hari ini karena memang kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita rindu untuk hidup atau ada di dalam pelatarannya. Mari kita menyanyikan satu pujian ini, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Kita serahkan hidup kita dan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, betapa hati kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terpujilah namamu, kekal kebaikan. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini betapa kami rindu untuk datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pertolongan, segala kemurahan hati-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih dalam masa atau keadaan yang sulit karena wabah virus corona. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tetap memberikan kami semangat hidup. Kami boleh menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau panggil kami dengan kekuatan Roh-Mu untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidup kami, memberkati ibadah ini. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan. Sehingga ibadah ini benar-benar hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami, suci kuduskan hidup kami. Sehingga kami layak menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Berkati kami di dalam ibadah di gereja ini. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Kami serahkan kepada Tuhan semua jemaat-jemaat Tuhan mereka yang tidak bisa beribadah oleh karena keadaan saat ini. Tuhan pulihkan hidup mereka dan Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dan inilah hidup kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali kita menyanyi atau memuji nama Tuhan, saudaraku. Mari kita bersama menyanyi. Kita mau katakan Allah itu baik, Allah itu baik. Mari bersama menyanyi Allah baik. Nyanyian nomor 9 dalam buku nyanyian kita. Bersama menyanyi Allah baik.
dosa kita dihapuskan, malam yang lebih lenyapkan. Sekarang kita memujikan Allah baik, Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Sekarang kita hidup padu, Allah baik. Perjanjiannya tetap teguh, Allah baik. Dia penolong yang setia, harapan kita selamanya. Dia selalu menyertai kita, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Meski sengsara hidupku, Allah baik. Kristus mengalahkan seteru, Allah baik. Mau tidak lagi takutkan, Yesus tak akan tinggalkan. Serta dari kubur bangkitkan, Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Amin. Kita pujikan nama Allah kita itu Allah baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan berkat yang hidup dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itu adalah makanan jiwa kami, makanan jiwa kita, penuntun hidup kita, pembimbing hidup kita setiap waktu, sehingga selalu berkenan kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan beberapa pujian dan kesaksian, saudaraku. Mungkin di rumah bisa bersaksi di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, Tuhan sudah menyertai kita, menguatkan iman percaya kita dalam keadaan sulit ini, dan kita tetap teguh iman kita kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Amin. Kita aminkan pujian ini, saudaraku. Tuhan punya jalan selamanya
yang baik. Mari kita nyanyikan kor ini 2 kali. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarku ke surga. Ikutlah sabdanya, pikulah salibnya. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarku ke surga. Ikutlah sabdanya, pikulah salibnya. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Amin. Ketika kita ikut jalannya Tuhan selamanya yang baik untuk kita. Kor yang kedua, nomor 163 mengatakan, tidak lagi diingatnya dosaku. Puji Tuhan. Aku telah diampuni dan Ia tidak mengingat dosaku lagi ketika kita tetap teguh mempercayai Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan kor ini. Tidak lagi diingatnya dosaku. Aku tak diampuni dan Ia tak akan mengingatkan dosaku lagi. Semua yang jahat takkan terulang lagi. Dosaku diampuni dan tak lagi diingatnya. Tidak lagi diingatnya dosaku. Aku tak diampuni dan Ia tak akan mengingatkan dosaku lagi. Semua yang jahat takkan terulang lagi. Dosaku diampuni dan tidak lagi diingatnya. Amin. Itulah yang membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dosa kita diampuni dan tidak diingat lagi. Ada satu pujian yang terakhir, saudaraku. Ada satu sobatku yang setia, betapa setia Tuhan kepada kita sampai hari ini, saudaraku. Ya, Ia tidak pernah tinggalkan kita. Ia selalu menemani kita dalam perjalanan hidup kita. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
menghibur hati kita. Ya, tidak pernah tinggalkan kita dan selalu menemani kita adalah namanya Yesus yang kita sembah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu padamu. Nah, saya percaya bahwa kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu engkau. Kalau Tuhan hasrat hati, ku rindu menyembah. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kiranya puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu menyenangkan hati Tuhan dan memberikan bagi jiwa kami kesegaran yang baru untuk menikmati kehidupan ini lagi.
Hamba-Mu Mayor Sipikir Honor yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan menyampaikan kebenaran itu kepada kami. Kami berdoa kiranya kuasa Roh-Mu menuntun dan memberi hikmat-Mu, memberkati hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kebenaran firman-Mu itu tersampai kepada kami semua umat-Mu. Kami boleh renungkan, kami boleh lakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya rahmat-Mu menaungi kami semua. Kuasa iblis, hal-hal yang tidak baik, yang mengganggu pikiran kami, dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan jauhkan dari kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, kita bertemu dalam ibadah pagi hari ini, dan firman Tuhan akan menjadi berkat khusus, makanan rohani, roti sorgawi yang saat ini kita akan menikmati perjamuan dengan firman ini. Maka saya percaya roti sorgawi yang akan dibagi-bagikan kepada kita saat ini akan menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kita. Tema renungan kita yaitu kecil menentukan. Kecil menentukan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada salah seorang terkaya di Asia versi Forbes. Ada salah seorang yang terkaya di Asia menurut versi ini, dan dia mempunyai seorang sopir pribadi. Sopir pribadinya ini pada waktu dia akan selesai untuk bekerja sebagai sopir pribadi orang terkaya di Asia ini, maka dia sangat terkesan dengan sopirnya ini sehingga dia ingin memberikan hadiah kepada sopir pribadinya ini. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu orang terkaya di Asia ini akan memberikan kepadanya sekitar 2 juta dolar Hong Kong. Itu kalau dirupiahkan mungkin kurang lebih 4 miliar barangkali, atau 3 atau 4 miliar kalau dirupiahkan. Nah, apa yang terjadi dengan sopir ini, saudara? Dia menolak. Dia menolak. Dikasih dia 4 miliar atau 3 miliar, dia menolak dari orang kaya ini. Jadi orang terkaya ini kaget. Dan dia bertanya, "Pak, kenapa? Bapak kan sudah mau berhenti. Silakan Pak, diambil ini uangnya." Apa dikatakan oleh sopir pribadinya itu? "Terima kasih Pak, saya tidak menerima itu. Karena saya sudah punya uang jauh dari yang Bapak berikan itu untuk menjamin masa kehidupan saya di masa-masa pensiun." Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata sopir pribadi ini sudah punya uang 10 miliar kalau dirupiahkan. Lalu kaget ini orang kaya ini, dia mengatakan, "Bagaimana Bapak bisa mempunyai uang 10 miliar itu kalau di kurs rupiah?" Nah, saudara, ternyata setiap bapak ini atau orang terkaya ini, dia selalu duduk di belakang ketika dia diantar kemana-mana. Ia selalu berbicara mengenai saham, dan dia mengatakan orang-orang harus sebaiknya, bukan harus, sebaiknya membeli saham-saham itu walaupun nilainya hanya kecil. Walaupun nilainya hanya kecil saja. Rupanya apa yang dikatakan oleh orang terkaya ini, sopir ini selalu melakukannya. Jadi tiap dia mendapatkan penghasilan setiap waktu, dia beli 1 saham, 2
sedikit, kecil-kecil. Bayangkan puluhan tahun dia mengumpulkan itu, sehingga ia sekarang sudah mempunyai kekayaan luar biasa setelah dia akan pensiun dari pekerjaannya sebagai sopir pribadi. Saudara, ternyata kecil itu menentukan. Kecil itu menentukan. Satu ilustrasi yang, bukan ilustrasi, tapi itu satu fakta yang terjadi, bahwa jangan pernah menganggap remeh. Jangan pernah menganggap remeh sesuatu yang kecil. Karena sesuatu yang kecil itu menentukan untuk masa depan. Luar biasa Alkitab, firman Tuhan yang kita yakini tadi telah dibacakan dari Injil Lukas pasal 16, mulai dari ayat 10 sampai dibacakan ayat 13. Saya akan membacakan satu ayat di ayat 10-nya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini Tuhan sudah sediakan banyak pekerjaan. Tuhan menyediakan berbagai bidang-bidang pekerjaan. Di sekitar kita saja kita bisa lihat. Dan itu Tuhan sediakan semua itu tujuannya supaya kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi melalui pekerjaan-pekerjaannya. Orang bisa berkebun, bisa bertani, bisa beternak. Orang bisa menjadi tukang apa? Tukang bangunan kah? Tukang listrik atau elektronik atau sebagai montir, mekanik. Banyak yang bisa dilakukan. Bisa menjadi pegawai pemerintah atau pegawai swasta, ya pokoknya pegawai. Bisa jadi guru, pengajar atau profesi lain, dokter atau seorang profesi yang lain bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Mungkin orang bisa bekerja di bidang jasa, ada orang bekerja di bidang-bidang keuangan, ada orang bisa bekerja di berbagai bidang, mungkin bekerja bidang-bidang produksi, macam-macam. Orang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tersedia di sekitar kita ataupun di dunia ini. Tuhan sediakan semua itu. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, sebetulnya dengan semua yang Tuhan sediakan itu, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati itu, memberkati orang-orang yang melakukannya, sehingga segala keperluan-keperluan akan dapat tercukupi. Tetapi hal yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang menjadi perenungan bagi kita, bahwa ada banyak orang-orang yang mana tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik, sehingga mendapat kesulitan, sehingga kehidupannya menjadi sulit. Ia mendapatkan kesulitan untuk memperoleh keperluan-keperluannya. Banyak orang yang sebetulnya punya secara pandangan manusia, wah ini bisa, orang ini hebat, orang ini kuat, orang ini pintar, orang ini wah profesional. Tapi kadang-kadang kita melihat, kenapa begitu kehidupan? Kenapa seperti itu yang terjadi? Nah, saudara-saudara yang berkenan Tuhan, jika kita berbicara mengenai keberhasilan, maka Tuhan ingin supaya kita berhasil dari setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan menginginkan supaya kita ini berhasil, kita hidup dengan keberhasilan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan selalu ingin kehidupan kita ini berhasil. Itu sebabnya semestinya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang bisa sukses, bisa berhasil.
apapun yang dikerjakannya bisa berhasil. Mestinya seperti itu. Tetapi saya katakan tadi, di sekitar kita atau kita dengar atau mungkin kita lihat di mana bahwa ada orang Kristen yang bisa kita lihat, wah, kenapa jadi seperti ini? Kenapa gagal? Kenapa sebetulnya, wah, ini luar biasa kemampuannya, tapi kenapa tidak bisa memperoleh kehidupan yang sepertinya betul-betul seperti sukses atau ada keberhasilan dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa kita berhasil, untuk kita bisa memperoleh hasil dari apa yang kita kerjakan dengan baik, hasil yang besar dari apa yang kita kerjakan, atau untuk kita memperoleh peningkatan, mungkin katakan seperti itu. Jadi kita cenderung memakai istilah itu bahwa dari pekerjaan yang kita kerjakan sekarang ini, kalau boleh ada peningkatan. Dari yang kita kerjakan ini ada peningkatan dalam kehidupan kita. Pernahkah kita mendengar, atau mungkin kita sendiri pernah mengatakan, aduh, kenapa begini-begini saja hidup ini? Begini-begini saja. Tidak ada peningkatan. Saudara, Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin meningkat, kalau kita ingin memperoleh peningkatan, seperti tadi, sopir pribadi itu tadi, kalau dalam ukuran manusia, berapalah yang bisa dia peroleh. Tapi ternyata miliknya itu bisa mengalami peningkatan yang luar biasa. Ada peningkatan. Maksudnya seperti itu. Orang Kristen dalam kehidupan pekerjaannya mestinya harus dia ada peningkatan. Baik secara pekerjaan rohani maupun juga dalam hal-hal sekuler. Dalam hal rohani juga harus ada peningkatan. Jadi keberhasilan itu bukan semata-mata keberhasilan secara sekuler atau secara hal-hal duniawi, tapi keberhasilan juga, peningkatan juga itu dalam hal-hal rohani. Imannya meningkat, imannya makin besar, kita kira seperti itu. Jadi itu juga bagian dari renungan kita ini, bahwa kita ingin juga supaya ada peningkatan kehidupan rohani kita. Iman kita semakin meningkat. Pengorbanan kasih kita semakin meningkat. Pelayanan kita semakin meningkat. Ibadah-ibadah kita semakin meningkat. Jadi ini semua adalah mencakup hal itu. Tapi untuk meningkat, untuk berhasil, satu hal yang kita renungkan hari ini bahwa yang kecil itu ternyata menentukan untuk sebuah peningkatan. Yang kecil itu menentukan untuk sebuah keberhasilan dan sukses besar. Maka tadi tema renungan kita ini adalah kecil menentukan. Jadi jangan pernah bayangkan bahwa saya akan meraih gunung kalau saudara tidak pernah menapak tapak pertama untuk menaiki sebuah gunung yang tinggi itu. Kalau kita melihat para pendaki gunung yang begitu tinggi, jangan lupa, mereka tidak sampai ke atas gunung itu kalau tidak melalui tapak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini tidak mungkin meraih atau mencapai puncak itu kalau tidak memperhatikan yang namanya bahwa sesuatu yang kecil itu menentukan. Alkitab menjelaskan itu kepada kita. Itu semua, itu adalah petunjuk yang Alkitab sampaikan kepada kita. Untuk bisa meningkat, untuk bisa meraih keberhasilan yang besar, untuk bisa mencapai puncak. Pagi hari ini dalam ibadah kita akan melihat, kita akan merenungkan, ada petunjuk-petunjuk Alkitab yang disampaikan kepada kita dari pembacaan tadi. Petunjuk pertama apa? Untuk meraih keberhasilan, untuk mengalami peningkatan kehidupan ini, untuk mencapai rencana besar. Pertama adalah setia mulai dari yang kecil. Setia mulai dari yang kecil.
Ini petunjuk pertama-tama sekali yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita untuk meraih yang besar. Setia mulai dari yang kecil. Setia itu apa? Loyal ya, biasa dikatakan loyal. Setia itu adalah sering kata kunci untuk pasangan suami istri. Suami setia kepada istrinya, istrinya setia kepada suaminya. Setia juga kata kunci di kalangan kehidupan sosial juga itu, setia kawan. Dalam persahabatan juga bisa ada kesetiaan. Saya kira istilah kesetiaan ini sudah familiar, sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat kita. Setia, loyal. Nah, kali ini kita akan melihat bahwa urusan setia ini juga itu sangat dikaitkan dengan hal yang kecil. Setia terhadap atau setia mulai dari yang kecil. Tadi dalam pembacaan kita ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Itu penunjuk kepada kita yang pertama. Setia mulai dari yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10 bagian A. Kalau kita mengambil ya kesimpulan sementara ya, katakan kesimpulan sementara ketika kita membaca bagian A itu, ternyata kalau kita bisa mengatakan bahwa sesuatu yang besar hanya bisa dicapai, hanya bisa dimiliki karena telah memulai dari sesuatu yang kecil dengan setia melakukan. Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, bisa jadi di sekitar kita ataupun dari kesaksian Alkitab dapat kita melihat bahwa orang-orang yang mampu mengerjakan atau mengurus pekerjaan-pekerjaan besar dengan baik adalah orang-orang yang setia bekerja, mengurus mulai dari pekerjaan-pekerjaan atau urusan-urusan kecil. Siapa misalnya? Raja Daud, Alkitab ya. Alkitab, kesaksian Alkitab mengatakan bahwa salah seorang yang setia dengan perkara-perkara kecil, Raja Daud, sebelum dia menjadi seorang raja menggembalakan Israel, dia seorang gembala kambing domba keluarga. Ia seorang gembala kambing domba keluarga. Dan ia tidak akan membiarkan satu ekor kambing domba dan ternak keluarga itu akan dimakan oleh binatang buas. Ia melindungi, ia menjaga. Ia setia walaupun hanya sedikit jumlah itu. Dia tidak membiarkan. Ia setia untuk melihara apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaannya. Dari kesetiaan itulah maka Tuhan melihat kesetiaan Daud sehingga ia mempercayakan Israel untuk digembalakan oleh Daud. Luar biasa, saudara. Jadi Daud tidak langsung menjadi seorang raja besar. Ia belajar bagaimana kesetiaan untuk mengurus hal-hal yang kecil itu. Ia setia dalam hal-hal yang kecil itu. Tuhan Yesus lebih-lebih lagi. Kalau dibandingkan dengan Daud, jauh. Tuhan Yesus jauh. Dia datang kepada kita. Ia datang ke dalam dunia ini. Karena ia setia kepada kita. Ia datang kepada kita yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan pertolongan. Yesus datang. Kita yang tidak berarti kalau tanpa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Yesus melakukan itu. Ia datang dan ia setia kepada kita. Dan kalau kita belajar dari kesetiaan Daud dan juga Yesus Kristus yang setia untuk pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan,
maka kita pun setia dalam segala yang dikerjakan kepada kita. Saudara-saudara, jangan pernah menganggap remeh setiap tugas yang saat ini menjadi pekerjaan kita. Jangan anggap remeh apapun yang menjadi pekerjaan kita pada saat ini. Tapi lakukan itu semua dengan setia. Sekecil apapun, lakukan dengan setia, kerjakan dengan setia. Maka Tuhan akan menilai kesetiaan itu, dan Dia akan memberikan kepada kita peningkatan percaya. Di situ kuncinya. Kalau saudara tidak pernah setia dengan pekerjaan yang saat ini, yang saudara menganggap, apalah pekerjaan ini? Alah, saya hanya seperti ini pekerjaan saya. Lalu saudara berangan-angan untuk meraih sesuatu yang begitu besar, tanpa saudara setia dengan perkara-perkara kecil, kita mungkin tidak akan pernah meraih, hanya tinggal angan-angan yang kita sedang bayangkan. Tapi kalau kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, lalu kita setia mengerjakan itu, saya percaya Tuhan sanggup membuat kehidupan kita semakin meningkat. Saudara-saudara, kita ingat bagaimana Yusuf. Yusuf, dia tidak langsung menjadi pejabat Mesir, tapi dia setia di rumah Potifar. Dia menjadi pelayan di rumah Potifar. Dia setia melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah Potifar. Sehingga dengan kesetiaan itu, dengan penyerahan kepada Tuhan, maka Tuhan membuat Yusuf meningkat. Ia meningkat. Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat ke-14, Matius 25 ayat 14 mengatakan demikian, sebab hal kerjaan sorga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, ingat bahwa Tuhan akan mempercayakan harta kepada kita kalau kita bisa setia. Tuhan mempercayakan harta-harta sorgawi itu kepada kita kalau Tuhan melihat kesetiaan kita. Kalau Tuhan melihat kesetiaan kita, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, berbuat dengan benar mulai dari hal sekecil apapun. Berbuat atau lakukan dengan benar mulai dari hal sekecil apapun. Dalam bagian B, Lukas 16 ayat 10. Ayat 10 bagian B. Walaupun di sana memang seperti kalimat bentuk negatif, tapi maksudnya bahwa jelas ketika berbuat atau mengerjakan sesuatu sekecil apapun, itu mesti dilakukan dengan benar. Jadi sekecil apapun harus dilakukan dengan benar. Kalau pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang kecil tidak benar untuk melakukannya, tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan besar dengan benar. Kalau kita melihat Lukas 16:10 tadi, maka bisa kita katakan bahwa harta-harta rohani yang besar dari Tuhan itu tentunya akan diurus dengan benar oleh orang-orang Kristen yang bisa mengurus harta-harta kecil di dunia ini dengan benar. Harta-harta sorgawi. Yang tadi saya katakan bahwa kerajaan Allah itu sama seperti seorang mau pergian di luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuhan akan mempercayakan kalau kita juga bukan saja kesetiaan, tapi Tuhan akan melihat benarkah kita akan melakukan atau mengelola harta-harta itu. Betapa senang kalau Tuhan mempercayakan harta sorgawi kepada kita. Kalau Tuhan mempercayakan harta-harta rohani dalam kehidupan kita, itu lebih dari segalanya. Betapa bahagianya jika seseorang
dapat dipercayakan harta rohani oleh Tuhan kepada seseorang. Betapa bahagianya. Seperti pernyataan Paulus. Pernyataan Paulus kalau kita membaca dalam Filipi 3 ayat 7, dikatakan di sana, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Filipi 3 ayat ke-7. Mendapatkan Kristus atau memperoleh Kristus itu sama dengan mendapatkan harta yang terbesar. Harta sorgawi yang terbesar adalah Kristus dalam kehidupan kita. Karena sifatnya adalah abadi, kekal, tidak seperti harta di dunia ini. Seberapapun harta dalam dunia ini, itu akan ditinggalkan, dan mungkin juga itu akan bisa dalam sebentar atau sejenak itu bisa lenyap. Tapi Kristus abadi dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah harta terbesar dalam kehidupan kita. Harta rohani lainnya akan dipercayakan kepada kita kalau kita sudah memperoleh Kristus dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan bahwa itulah harta yang terbesar dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sebelum dia mendapatkan Kristus, dia mengatakan keuntungan-keuntungan pada saat itu, sekarang setelah aku mengenal Kristus, ternyata itu jauh lebih berharga Kristus. Itu juga adalah pernyataan kehidupan kita. Harta yang kita miliki saat ini adalah harta yang terbesar, tapi dikatakan harus dikelola dengan benar. Harta surgawi yang Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal yang terkecil itu harus kita kelola dengan benar. Kalau kita memperoleh Kristus, maka harta-harta surgawi yang lain akan diberikan kepada kita. Apa saja harta-harta surgawi itu, saudara? Apakah nanti baru harta surgawi itu kita dapat? Memang benar, nanti di surga kita akan dapat. Tapi dalam dunia ini, harta-harta surgawi itu juga telah menjadi bagian hidup kita. Apa harta surgawi yang kita akan terima dan yang kita terima ketika kita di dalam Kristus? Rasa damai dalam batin. Itu harta surgawi, saudara-saudara. Perasaan damai dalam batin, tidak rasa dikejar-kejar, tidak ada rasa ketakutan karena sesuatu hal. Itu rasa damai dalam batin, itu harta surgawi. Kenapa bisa rasa damai? Karena kita bekerja dengan benar. Mulai dari hal-hal kecil, kita benar melakukannya. Ketentraman dan kebahagiaan itu harta surgawi. Rasa tentram, bahagia, itu harta surgawi, saudara. Yang Tuhan berikan kepada kita karena kita di dalam Kristus. Sukacita sejati itu harta surgawi. Kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan, itu harta surgawi. Kita tahu bahwa kasih Tuhan bagaikan air mengalir siang malam. Ya. Terus mengalir, itu harta surgawi. Kasih Allah seperti sungai, itu harta surgawi, saudara. Jangan anggap itu sesuatu yang biasa, itu luar biasa. Kekuatan iman, itu harta surgawi. Iman yang kita miliki itu harta surgawi. Tak ada menghadapi segala sesuatu, itu harta surgawi. Penghiburan Tuhan dalam hidup kita, itu harta surgawi. Semua itu mari kita kelola dengan benar. Mari kita miliki dan kita kelola kehidupan seperti itu dengan benar. Jangan kita meremehkan hal-hal seperti itu. Saudara, mari kita terus mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menganggap bahwa itu hal-hal kecil, untuk apa dilakukan dengan benar. Saudara, ya kadang-kadang bisa saja ada orang, contohnya pelayanan sekolah minggu, apalah itu, cuman anak-anak kecil yang sekolah minggu. Saudara, itu hal yang harus dikerjakan, dilayani, dibuat apapun pelayanan di sekolah minggu itu dengan benar. Karena kalau anak-anak memperoleh pengajaran yang benar,
maka masa depan mereka akan menjadi benar. Jadi jangan pernah menilai bahwa pelayanan sekolah minggu, kadang-kadang mungkin ada orang yang berpikir seperti itu, pelayanan sekolah minggu itu kecil. Oh, salah. Itu pelayanan luar biasa. Apapun, hanya pimpin kesaksian, hanya pimpin satu lagu, lakukan dengan benar, maka itu akan menjadi besar. Dan Tuhan akan meningkatkan kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, saudara, supaya kita terus setia dengan perkara-perkara, mulai dari perkara-perkara kecil dan benar untuk melakukannya. Satu ayat firman Tuhan saya menyampaikan kepada kita dalam Amsal 11 ayat 28. Amsal pasal 11 ayat 28 mengatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kalau saudara menjadi orang benar, dalam arti apa? Benar melakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Firman Tuhan mengatakan, kita akan seperti daun muda. Daun muda dalam arti bahwa kita akan tetap segar dan akan mendapatkan peningkatan dalam kehidupan kita. Kualitas kita akan meningkat. Mari kita setia, mulai dari hal-hal kecil. Jangan menganggap remeh sambil kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sambil kita tunduk di bawah kuasa Tuhan, lalu kita setia dalam hal-hal kecil dan melakukannya benar. Saya percaya kita akan meraih keberhasilan. Kita akan meraih apa yang kita rencanakan, dan kita akan bisa mencapai apapun yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini akan menolong kami untuk bertumbuh terus di dalam pengenalan kami akan Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki untuk memuliakan nama-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan nyanyian nomor 275. Nyanyian nomor 275. Sambil kita menyanyikan nyanyian ini, kita berikan waktu untuk doa pribadi. Kita bisa satu doa pribadi. Bawalah kepada Tuhan setiap permohonan-permohonan kita. Sampaikan kepadanya setiap pergumulan-pergumulan kita. Karena kita tahu bahwa Ia berkuasa. Allah kita ajaib. Dia sanggup menolong kita. Sambil kita menyanyikan ini, kita bisa melakukan doa pribadi kita. Engkau pusakaku Tuhan, yang berharga bagiku. Biar dalam kehidupan tetap jalan dekatmu, lebih dekat padamu. Semua aku suka pikul, asal jalan dekatmu. Ku tak minta harta dunia atau hormat bagiku, yang ku minta hanya rahmat untuk jalan dekatmu. Saudara, harta surgawi telah diberikan Tuhan kepada kita. Sekalipun kita memiliki banyak kelemahan, keterbatasan, kekurangan untuk mengelola harta-harta surgawi yang Tuhan beri kepada kita, tapi percayalah bahwa segala harta surgawi itu
kita akan mengalami tuntunan Tuhan untuk mengelolanya dengan benar dalam kehidupan kita. Dan kita diingatkan agar kita tidak terjebak untuk semata-mata mencari harta dunia ini. Nyanyian ini mengingatkan kita jangan terjebak dengan harta dunia yang sesaat, tapi berbahagialah dengan harta surgawi, yaitu damai sejahtera, kasih Tuhan, kebahagiaan sukacita Tuhan. Itulah harta surgawi dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita minta kepada Tuhan. Ayat kedua kita nyanyikan, dan ayat ketiga kita nyanyikan dalam mengiringi doa syafaat atau doa kita masing-masing. Ku tak minta harta dunia atau hormat bagiku, yang ku minta hanya rahmat untuk jalan dekatmu, 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 lebih dekat padamu. Semua aku suka pikul asal jalan dekatmu. Antarlah jalan hidupku lewat lembah kematian, hingga masuk surga kudus, dan selalu puji Tuhan. Dekatmu, dekatmu, lebih dekat padamu. Semua aku suka pikul asal jalan dekatmu. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dan mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bisa datang kepada Tuhan, membawa doa kami masing-masing kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah bosan mendengar setiap seruan kami. Dan firman-Mu mengatakan bahwa berserulah, maka Aku akan menjawab engkau. Bapa kami dalam surga, terimalah doa-doa kami, umat-Mu. Kami yang menaikkan doa syukur kami oleh karena segala berkat yang Tuhan beri kepada kami, terimalah doa dan ucapan syukur kami. Jika kami datang kepadamu untuk menyampaikan pergumulan-pergumulan kami, persoalan-persoalan kami, masalah-masalah kami, keterbatasan, kekurangan, tekanan, atau apapun yang sedang kami hadapi saat ini, mungkin sakit, penyakit, kami mohon kepadamu Tuhan, jawablah kami Tuhan. Berikanlah kepada kami jalan keluar, lepaskan, bebaskan, dan sembuhkan kami. Dan Engkau berkati kehidupan kami selanjutnya. Jika kami datang kepadamu karena kami mengaku perbuatan-perbuatan kami lakukan tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan ampuni kami. Tuhan beri pengampunan kepada kami. Bebaskan kami, sucikan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah Kristus. Tuhan Allah dalam surga, apapun yang menjadi permintaan kami kepadamu, mungkin dalam pekerjaan, dalam keuangan kami, mungkin dalam usaha, dan mungkin juga dalam studi, perkuliahan, mungkin akan menghadapi ujian, ataupun sedang mencari sekolah lanjutan, kami mohon kepada Tuhan, buka jalan Tuhan, tuntun, sediakan, karena kami tahu bahwa Engkaulah segalanya, dan Engkau sanggup untuk mendatangkan semua berkat itu bagi setiap orang yang datang dan meminta kepadamu. Karena firman, memintalah maka akan diberikan, ketuk pintu maka akan dibukakan, cari engkau akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan, oleh karena pesan dan firman inilah maka kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau sanggup bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau menjawab doa-doa kami dan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa,
Amin. Terima kasih kepada Tuhan atas firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Mari kita nyanyikan nyanyian nomor 278. Sambil kita menyiapkan persembahan kita, mari kita memberi persembahan ibadah kita kepada Tuhan. Marilah juru selamat, biar hatiku memuji. Marilah juru selamat, biar hatiku memuji, karena kelimpahan berkat yang Tuhan selalu beri. Ajar lagu-lagu surga semerdu nyanyian malaikat, biar sepanjang kehidupan ku cinta juru selamat. Biar sepanjang kehidupan ku cinta juru selamat. Sampai sekarang juru selamat pimpin dengan setia, hingga nanti aku dapat kemuliaan yang bakal ku dicari oleh Yesus, jauh dari rumah Bapa. Olehnya aku ditebus atas salib yang hina. Olehnya aku ditebus atas salib yang hina. Sungguh ku berhutang budi pada rahmat Allahku. Cintanya bagaikan rantai yang menambat hatiku. Lama aku mengembara, mudah kesasar di jalan. Semoga Tuhan meteraikan apa yang ku janjikan. Semoga Tuhan meteraikan apa yang ku janjikan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau memberkati pekerjaan dan usaha kami. Maka kami mempersembahkan uang kami untuk pelayanan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan agar persembahan ini dipakai untuk kelanjutan pelayanan yang ada di Kor Makassar. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga kami, memberkati pekerjaan, usaha kami, pendidikan, dan masa depan kami. Terlebih Bapa di surga, kami memohon Engkau berikan kami sehat selalu setiap waktu. Engkau curahkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami, walaupun saat ini kami dalam keadaan sulit oleh karena wabah sakit virus corona. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menemani kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami menaikkan pokok-pokok doa kami, doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu menghentikan akan pandemi virus COVID-19. Tuhan, pulihkan dunia dari virus corona.
secara khusus bagi negara kami, pulihkan dari virus ini Bapak. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena virus ini yang masih positif. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan yang juga bagi saudara-saudara kami yang dampak akan penyakit ini, akan dampak sekali dengan ekonomi, dengan kebutuhan banyak saudara-saudara atau masyarakat yang dirumahkan atau di PHK atau tidak lagi bekerja. Bapa di surga tolong buka jalan dan mereka boleh tetap teguh iman percaya mereka bahwa Tuhan akan mengakhiri segala kesulitan ini dengan kuasa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati upaya-upaya mereka di dalam menangani akan virus ini, bahkan juga menangani akan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua jajarannya. Kiranya mereka boleh melakukan segala sesuatu untuk membawa masyarakat ini sejahtera di dalam masa sulit saat ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi para dokter dan perawat, siapapun yang terlibat di dalam menangani akan virus ini dalam mereka yang dirawat. Tuhan tolong mereka, jamah mereka agar terjauh dari virus corona dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Beri mereka senang setiap hari di dalam mereka melakukan tugas yang mulia ini, menolong sesama kami. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati kota Makassar. Engkau memberi kesejahteraan kota Makassar dalam masa yang sulit ini. Kota Makassar tetap patuh pada apa yang disarankan oleh pemerintah dan juga kami patuh untuk menjaga kesehatan kami sehingga pandemik virus corona ini akan betul-betul terjauh dari kehidupan kami. Kami berdoa bagi sekolah kami atau sekolah SD TK Balak Selamatan. Kiranya Engkau memberi murid yang baru di tahun ajaran ini Bapak. Mengirimkan murid yang baru baik TK maupun SD. Engkau mengantar orang tua murid yang membawa anak mereka baik TK maupun SD. Tolong Tuhan beri kemajuan-kemajuan di dalam pekerjaan Tuhan di sekolah Balak Selamatan ini. Kami memohon kiranya mengirimkan baik yang masuk yang baru maupun yang pindah, kiranya Tuhan menuntun setiap orang tua dan murid untuk mendaftarkan diri di sekolah ini. Dan kami tahu bahwa Allah mendirikan sekolah ini, maka Tuhan juga memberi kemajuan-kemajuan. Berkati semua guru-guru dan murid-murid yang saat ini belum beraktivitas setiap hari. Engkau memberi mereka sehat dan kuat. Kami berdoa bagi keluarga jemaat yang menjadi pokok doa kami di minggu ini. Kami berdoa bagi Bapak Yosua Sulaiman dan juga Andre. Kami berdoa bagi Bapak Don Carlos Malau dan Ibu Christina Limbo, anak mereka Teresia dan Natalia. Kami berdoa bagi Bapak Jasmine, Ibu Hermin, juga bagi Mercy, Gracia, dan Gladys. Kami berdoa bagi Bapak Maksi Salumpahe dan juga Ibu Vindi Salah. Mereka-mereka yang kami sebut nama mereka, kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan pribadi keluarga. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak mereka. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka. Dan kami berdoa kiranya Engkau menguatkan iman percaya mereka. Agar mereka tetap teguh di dalam Engkau. Dan mereka boleh bersabar dalam menghadapi situasi saat ini. Kiranya anak-anak yang belajar di rumah mereka selalu menikmati sukacita dan senang setiap hari. Walaupun mereka ada di rumah. Tetapi mereka boleh bersama-sama dengan keluarga, menikmati keluarga. Dan mereka boleh juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami atau jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berdoa bagi Bapak Martin, kami berdoa bagi Saudari Ingrid, kami berdoa bagi Saudari Maria,
Dan kami berdoa juga Ibu Angelin Meliana Kate. Kiranya mereka senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menambahkan usia mereka. Dan biarlah dengan ucapan syukur mereka memuliakan nama Tuhan. Beri umur panjang kepada mereka. Beri mereka sehat dan kuat. Beri mereka selalu sukacita dan keberhasilan di dalam segala sesuatu yang mereka rencanakan dan upayakan. Dan agar mereka selalu menikmati damai sejahtera setiap hari di dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa ungkapan syukur yang kami bawa di hadapan Tuhan akan membawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Kita mendengarkan pengumuman dan juga kita dengarkan pujian yang terakhir nanti, doa penutup yang disampaikan oleh Maya. Kami persilakan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, kami akan menyampaikan warta korops kita. Kalau kita melihat perkembangan saat ini, maka untuk ibadah masih dari rumah, bagaimana himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, memang ada tempat-tempat yang diizinkan, sudah ada kelonggaran-kelonggaran, tapi ibadah-ibadah khususnya di wilayah-wilayah yang masih zona merah itu masih beribadah dari rumah, dan kita tentu mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan juga kantor pusat Balai Keselamatan juga kembali menyampaikan kepada kami dalam beberapa hari terakhir ini supaya ibadah-ibadah masih dilaksanakan dari rumah masing-masing, dan tetap kita akan menyiarkan ibadah kita dari tempat ini. Nah, minggu ini ada hari kenaikan, yaitu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 21. Maka kita juga akan beribadah pada jam seperti ini, dan kita akan siarkan sebagaimana ibadah kita saat ini. Ya, oleh karena memang kondisi tidak mengizinkan kita untuk kegiatan khusus ini, tetapi kita percaya ketika Tuhan memulihkan semuanya, maka kita akan menikmati lagi berkat persekutuan kita ke depan. Juga bagi jemaat yang mau menyampaikan kesaksian, kami berikan waktu kepada kita untuk bisa menyampaikan kesaksian-kesaksian dengan cara merekam kesaksian itu melalui HP kita. Ya, di HP kita bisa merekam kesaksian. Ya, bisa dibantu, siapa yang bisa membantu untuk menolong kita untuk rekaman, lalu kirimkan itu ke melalui WA, bisa ke WA saya, silakan disampaikan, dikirim melalui WA, dan nanti kami akan melihat pengirim terdahulu itu akan diatur. Jadi pengirim terdahulu, kedua, ketiga, seterusnya itu akan diatur untuk ditampilkan dalam ibadah-ibadah. Jadi kalau itu terlalu banyak, maka akan diatur di korops untuk menampilkan pada ibadah ini, ibadah ini, dan itu akan disesuaikan dengan pengirimannya, waktu pengiriman. Jadi pengiriman terdahulu tentu akan lebih awal untuk ditampilkan kesaksiannya. Jadi silakan saja mengirimkan, bisa juga menyanyi, mungkin keluarga mau menyanyi, lalu direkam, divideokan. Usahakan ya 5 menit ya, 5 menit, jangan ya maksimal 5 menit waktu, ya 5 menit, jangan sampai 1 hari, terlalu lama. Jadi 5 menit saja untuk bisa
memberkati kita. Nanti dilihatlah itu, ya, disampaikan, bisa bersaksi dengan puji-pujian atau nyanyian. Ya, jadi kami nantikan jemaat-jemaat berpartisipasi memberkati kita yang sudah lama ini di rumah-rumah ini. Kita bisa lihat bagaimana keadaan, kondisi yang ada, sehingga dengan kesaksian itu, tampilan kesaksian itu akan memberkati kita semua jemaat. Kami berharap seperti itu. Yang terakhir kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Tadi itu sudah didoakan kepada beberapa jemaat. Selamat ulang tahun kepada Bapak Martin Sau, kemudian Saudari Ingrid, dan juga Saudari Maria Angelin KP, dan Ibu Eugeni KP, Ibu Seni maksudnya. Kita bersyukur ini semua karena berkat Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak Ibu dan Saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Itu terakhir. Ini paling terakhir. Yang paling terakhirnya mengucapkan selamat kepada 2 anggota GPS Korok Makassar boleh menjadi pemenang dalam lomba menyanyi yang diselenggarakan oleh Departemen Orang Muda Kantor Pusat. Sudah diumumkan, yaitu Saudari Viola Tulende. Selamat Viola Tulende, dan juga Saudari Ratih. Kita berharap mungkin bisa mereka nanti kirim video untuk mereka tampil untuk kesaksian, ya, menyanyi, dan kita bisa terberkati dengan kesaksian mereka. Sekali lagi selamat untuk capaian yang diperoleh, dan nanti hadiahnya, ya, mungkin nggak mungkin dibagi-bagi, ya. Selamat untuk hadiahnya juga, ya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita, satu pujian kembali kita akan memuji Tuhan, yaitu nyanyian atau pujian yang mengatakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Mari kita berdiri semua, dan kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh
Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi. Segala hormat pujian kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dan berkenan atas ibadah kami ini. Terimalah Tuhan sebagaimana kami ada. Inilah kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau terus akan memulihkan kami, akan terus menyembuhkan kami, dan akan terus memberkati kehidupan kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau yang sanggup bagi kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami menyerahkan segenap hidup kami kepadamu untuk hari esok dan seterusnya. Karena kami tahu hanya Engkau lah sumber segala pemberian sempurna. Engkau lah keselamatan bagi kami. Engkau lah pertolongan bagi kami. Engkau lah benteng hidup kami, yang menyembuhkan, yang memberkati, dan yang memulihkan kami. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh dan sakit. Kami mohon Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi saudara William Philip untuk kesehatannya. Kami mohon Tuhan Engkau jamah dia dan berikan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Kami juga bawa kepada Tuhan jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Sembuhkan mereka semuanya. Kami juga bersyukur oleh karena kedua anak GPS, Saudara Viola dan juga Saudari Ratih, telah Tuhan berkati untuk menjadi berkat untuk lomba pujian GPS teritori ini, dan mereka boleh meraih prestasi. Terima kasih Tuhan, kiranya semua itu memuliakan nama-Mu, dan Tuhan terus memakai kehidupan mereka untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian berkat-Mu dicurahkan kepada mereka secara pribadi, pekerjaan studi, dan juga keluarga mereka. Bapa kami dalam surga, kami serahkan pelayanan Korok Makassar kepadamu. Tuhan, berkati seluruh pelayanan Korok ini. Engkau akan memulihkan ibadah kami, dan biarlah ke depan Engkau akan memberikan terus berkat-Mu bagi pelayanan Korok Makassar ini. Bapa di surga, kami mohon juga Tuhan mengampuni kami atas semua kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami. Berkati setiap pekerjaan usaha kami yang akan kami lakukan, buat semua berhasil, dan ajar kami agar kami setia, mulai dari perkara-perkara kecil dan melakukannya dengan benar. Bapa dalam surga, kami puji Engkau selalu Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Dan inilah kehidupan kami Bapa. Kuduskan hidup kami dengan kuasa darah Kristus Yesus Tuhan kami. Hamba-hamba Tuhan telah melayani ibadah ini, Engkau memberikan upah surgawi. Kami percaya Engkau akan terus melengkapi kami dalam pelayanan-pelayanan ini. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu senantiasa, segala hormat hanya bagi-Mu. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kehidupan dalam damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya, siang malam selamanya. Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan
pegang tangan saya. Amin. Tuhan memberkati.